Boleh Bang, saya lagi pakai HP. Ya. Oke, kita mulai saja. Apakah sudah terlihat? Sudah Bang. Sudah. Ya. Jadi gini ya, kadang-kadang permasalahan saya dulu ya waktu pengalaman saya mengambil judul skripsi, kita sekedar sharing saja. Jadi tidak ada yang namanya jangan kayak kuliah ya, ini nggak kuliah ya. Jadi saya hanya memberikan sharing saja atas pengalaman saya kemarin lulus di kuliah ya S1 saya. Jadi ada beberapa tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman di sini dalam pengambilan judul ya. Jadi yang pertama adalah yang pertama adalah temukan fenomena atau masalah di sekitar kalian. Jadi ini adalah pokok masalahnya. Bagaimana sih kita menentukan fenomena itu? Bagaimana kita menentukan masalah di sekitar itu? Kadang-kadang mahasiswa kurang peka. Kita itu kurang peka kadang-kadang bahwa ternyata sebenarnya permasalahan itu banyak. Boleh mungkin di sini ada yang masih kesulitan dalam mencari judul, mungkin bisa berikan contoh. Ada yang kesulitan mencari judul? Ada Kak. Saya. Ya, silakan. Saya. Silakan siapa silakan sebut kamera di open, sebut nama dan jurusan. Saya Bang. Ya, silakan. Saya. Jadi langsung saja mengenai terima kasih kepada Kak Erik tadi telah dipersilakan untuk sedikit memberikan keluh kesah terkait cara menentukan judul. Jadi saya jurusan ilmu komunikasi, sampai sekarang untuk menemukan judul itu susah, menentukan judul itu susah. Jadi trik-triknya bagaimana Kak? Ya. Oke, terima kasih. Jadi ilmu komunikasi ya, Kak Irfan ilmu komunikasi ya. Ya. Fenomena belum mendapat. Belum dapat fenomena. Fenomena sebenarnya banyak, tapi pas menentukan judulnya susah begitu. Berikan fenomena, satu fenomena, coba berikan. Iya, fenomena yang saya temui ya. Jadi pas keadaan COVID baru-baru, sebuah dinas kesehatan, yakni dinas kesehatan di sini, dinas kesehatan di sini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait info vaksin itu agak susah. Jadi masyarakat di sini ketakutan untuk melakukan vaksin. Jadi mungkin bisa dikaitkan dengan komunikasi ya Kak. Oke. Ini fenomena sudah didapat ya tentang bagaimana pemerintah mengkomunikasikan tentang penanggulangan COVID atau tentang program vaksin ya. Jadi kalau masalah judul, jika sudah mendapatkan di lokasi Irfan rencana mau meneliti, tinggal diangkat saja judulnya, bagaimana komunikasinya, apakah dia komunikasinya menggunakan media massa, mungkin salah satu judul yang bisa diangkat kalau dari fenomena itu, bagaimanakah analisis agenda setting media dalam komunikasi masa kebijakan publik pandemi COVID-19 di daerahnya Irfan sendiri. Ya, jadi agenda settingnya bagaimana? Agenda setting itu bagaimana step-step atau cara-cara dalam melakukan komunikasi massa. Apa saja yang dilakukan oleh dinas kesehatan itu
Bagaimana analisis implementasinya gitu. Jadi apakah sudah cukup memang keseluruhan masyarakat di sana menerima, mengerti tentang adanya vaksin COVID itu, risiko-risiko yang risiko-risiko yang akan di tahu. Halo Kak, suaranya tidak ada ini Kak. Kak, suara kakak tuh ngelek. Sabar dulu Kak, mungkin lagi jaringan di sana karena kakaknya pun kurasa bagian timur juga daerahnya. Oke, mohon maaf ya, tadi ada tamu jadi saya skip sedikit saja. Oke, Siap, Kak. jadi tadi sudah saya jelaskan ya mengenai tentang komunikasi, ilmu komunikasi ya, berarti di bawah ilmu sosial berarti ya Kak Irfan ya. Ya, jadi itu salah satu fenomenanya ya kan. Apakah dia menggunakan fenomena komunikasinya seperti apa, misalkan apakah dia masuk ke dalam komunikasi pembangunan, apakah dia masuk ke dalam sekarang komunikasinya yang digitalisasi, misalkan seperti itu. Kadang-kadang ada daerah-daerah tertentu salah mengimplementasikannya, dalam artian dia mengimplementasikannya dengan media elektronik, sedangkan di daerah tersebut infrastruktur elektroniknya kurang baik ya. Itu juga bisa menjadi salah satu fenomena ya. Suara saya cukup terjelas ya, didengar ya? Jelas Kak, Jelas Kak. Ya, ya. Jadi sudah ada fenomena, tinggal dikuatkan lagi dah judulnya Kak Irfan ya, mengenai tentang mass komunikasi. Mungkin salah satu judul tadi yang saya gagasi mungkin bisa ini. Nanti dicari lagi ya bagaimana. Biasanya analisis agenda setting itu ada kok, analisis agenda setting media pasti udah pernah kok, teorinya udah pernah dapat pasti. Analisis agenda setting media dalam komunikasi massa ya. Begitu ya Kak Irfan. Oke. Ada lagi kira-kira? Mungkin Kak Irfan ada pertanyaan lagi? Ya, makasih. Silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan? Kalau saya ingin bertanya Kak. Silakan hidupin kamera. Ya, perkenalkan saya Nando Nobel Kak dari Kupang. Saya ingin bertanya. Ini pertanyaan saya. Jika kita menulis sebuah tugas akhir dan kita mengutip sebuah definisi dari para ahli di dalam buku tersebut dan kita menulis persis, apakah itu ini termasuk kategori plagiat atau tidak Kak? Atau kita harus merubah? Baik, ya. Terima kasih Kak. Jadi kan dalam pembuatan skripsi ya, dalam penyusunan skripsi itu kan ada yang namanya ambang batas ya dari kampus-kampus. Jadi masing-masing kampus itu memiliki kriteria ambang batas. Mungkin 25% atau 30% kan. Nah, yang paling banyak ya yang akan terdeteksi itu adalah di bab 2 ya, bab 2 dan bab 3. Jadi mengenai tentang definisi teori dari berbagai ahli yang ada di bab 2 itu sebenarnya tidak perlu diparafres pun tidak apa-apa karena sudah masuk dalam perhitungan ambang batas dari ambang batas dari ketentuan kampus itu sendiri. Jadi disitulah yang bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak perlu sebenarnya diparafres. Mengapa banyak mahasiswa yang memparafres hal tersebut? Karena kenapa? Karena di bab satunya juga banyak ya, ada copy paste, di bab 3-nya juga banyak ada copy paste. Seharusnya dari bab 1 terutama di latar belakang masalah ya, itu kan semuanya murni dari pemikiran peneliti, dari fenomena mahasiswa itu sendiri yang tangkap. Jadi
perbanyaklah bab 1, maka dia akan mengurangi yang namanya similarity ya. Jika dicek ke Turnitin atau dicek ke mesin-mesin pendeteksi plagiarisme ya, pasti itu salah satu halnya ya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalkan mau di copy, misalkan anggap secara kasarnya di copy paste teori yang ada di bab 2. Tapi kalau misalkan mentok, biasanya mahasiswa menggunakan paraphrase ya. Kita menggunakan paraphrase untuk melewatkan itu biar biasa terhindar dari plagiat ya, atau plagiarisme. Boleh di paraphrase tapi tidak mengubah pokok dari inti teori tersebut, definisi teori tersebut. Begitu ya, Nando ya. Iya, terima kasih Bang. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Ini kita masih di poin temukan fenomena ya atau masalah ya. Kalau misalkan ada yang belum mencari judul, ya silahkan diinformasikan kendalanya di mana seperti itu. Jika tidak, mungkin saya bisa melanjut ke step keduanya, bergerak dari teori. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, jangan malu-malu. Halo, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini di-record ya, nanti kalau misalkan saya kan tidak ada di grup nih. Nanti kalau misalkan bertanya, nanti nggak tahu. Nanti nomor saya nggak usah dikasih tahu nomor saya ya, Kak Abdel. Siap Kak, aman tuh Kak. Biar mereka Jika bertanya. ada yang mau bertanya, Langsung di grup, malah langsung di sini, di Zoom ini. Betul. Saya Bang. ntar nanti nanya di grup. Pergunakanlah media diskusi ini sebaik mungkin. Silakan, siapa lagi? Saya Bang. Silakan, Abdullah Amin ya. Mas sebelumnya tidak bisa on cam. Jadi saya gini Bang, bingungnya tuh gini. Saya kan prodi saya kan hubungan internasional Bang. Sedangkan fenomena Omikron itu apa bisa dijadikan untuk sebuah judul gitu kah? Boleh, sangat boleh. Terkini ya, Omikron itu terkini. Jadi semakin baik judul itu adalah semakin fenomena yang sudah terkini yang saat ini ada ya. Jadi boleh saja dijadikan judul. Terus saya mau tanya lagi nih Bang. Untuk membuat skripsi itu fenomenanya tuh berapa tahun ke belakang ya Bang? Soalnya kan saya masih mahasiswa baru nih. Jadi makanya saya masih belum tahu Bang mengenai skripsi ini. Sekian, terima kasih. Gimana? Maaf, bisa diulangi? Gini, saya kan mahasiswa baru semester 2. Tapi saya belum tahu sama sekali mengenai skripsi ini. Maka saya ingin bertanya di sini mengikuti grup skripsi itu. Baik, poin dari skripsi itu intinya dari universitas atau dari kampus itu sebenarnya mempersyaratkan mahasiswa lulus itu dengan adanya penelitian. Intinya itu dengan adanya penelitian. Jadi penelitian itu tidak harus berbentuk skripsi ya. Kadang kalau misalkan di D3 namanya tugas akhir. Kadang beberapa kampus sudah tidak lagi mengharuskan mahasiswanya untuk membuat skripsi ya. Bahkan hanya penelitian kecil pun sudah bisa lulus ya tanpa membuat skripsi ya. Jadi intinya adalah penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian itu nanti pasti akan dapatkan mata kuliah yang namanya metodologi ya. Di sana metodologi itu adalah kunci dari yang namanya penelitian tersebut. Kalau kita tidak memahami yang namanya metodologi, maka pasti kita akan kesulitan menyusun yang namanya penelitian ilmiah. Jadi apa sih skripsi itu? Apa sih penelitian itu? Penelitian itu terdiri dari totalnya adalah 5 bab dalam skripsi ya. Kalau dalam tesis atau disertasi itu 6 sampai 7 bab. Kalau misalkan dalam teknik mungkin masing-masing kampus ya, umumnya yang saya bilang ya, beberapa kampus kalau misalkan dia PTK atau misalkan R&D ya, Research and Development, dia biasanya lebih dari 5 bab. Tapi ini secara umum S1 itu terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan itu terdiri dari
latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan kegunaan penelitian. Sedangkan bab 2 itu adalah literatur review-nya atau tinjauan landasan teorinya. Di mana di bab 2 itu rata-rata isinya adalah teori-teori yang akan digunakan sama kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Kalau itu Bang, terus jangka untuk membuat fenomenanya tuh judul skripsinya tuh Bang, kejadiannya dari 5 tahun ke belakang kah Bang atau ada patokannya gitu? Biasanya fenomena masalah, yang namanya fenomena masalah pasti yang masih terjadi masalah. Artinya mau dia tahun 5 tahun belakang, 2 tahun ke belakang, 3 tahun belakang, 1 tahun ke belakang, kalau dia masih permasalahan itu ada, maka masih layak untuk diangkat sebagai penelitian. Seperti yang Myanmar gitu, apakah bisa Bang? Kecil sekali suaranya ya, nggak dengar ya. Kejadian yang militer Myanmar mengkudeta negaranya itu. Thailand apa Apabila Myanmar? seperti Oh, itu. Myanmar, yang baru-baru ini Myanmar ya? Bisa. Iya, Bisa. iya. Bisa. Itu sangat bisa. Ya. Kalau boleh tahu Bang, saran judulnya untuk jurusan saya apa ya Bang? Hubungan internasional ya. Saya Iya, kurang Bang. tahu teori dalam hubungan internasional ya. Cuman mungkin bisa melihat dari kerjasama bilateralnya ya. Bagaimana dampak dari kerjasama bilateral antara Myanmar dan Indonesia pasca terjadinya kudeta tersebut. Oh, Ya. baik Bang. Ya. Terima kasih. Mungkin itu bisa diajukan ya. Tapi nanti pasti secara kalau fenomena masalahnya kan pasti sudah jelas ya, karena kudetanya Myanmar. Terus bagaimanakah implikasinya atau dampaknya terhadap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Myanmar? Atau mungkin melihat dampak dari segi ekonomi dan sebagainya di Myanmar seperti apa gitu kan. Cuman masalahnya nanti adalah bagaimana caranya bisa mencari sampel dalam penelitiannya yang bermasalah kan. Maksudnya sampel dalam penelitiannya kan harus ada orang yang harus kita wawancarai, kecuali kalau memang studinya adalah studi pustaka ya. Studi pustaka kita tidak perlu mewawancari orang siapapun, kita tidak perlu menyebarkan kuesioner siapapun, hanya kita mengumpulkan beberapa sumber-sumber hasil dari penelitian untuk kita buat skripsi. Seperti itu. Ini kameranya off semua ya, saya nggak ngeliat ada orang. Ya. Baik Bang, terima kasih informasinya. Ada yang lain kira-kira? Sebentar saya setting dulu nih. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Mengenai judul, Kak. Nah, kita kayak gimana sih, Kak, cara kita menentukan lokasi buat penelitian itu, Kak? Lokasi penelitian. Lokasi penelitian kita tentukan jika kita sudah dapat fenomena masalah. Jadi tidak bisa kita menentukan lokasi penelitian itu baru kita menemukan fenomena masalah. Bisa, bukannya tidak bisa. Bisa, tetapi nanti kita pasti akan kesulitan. Kecuali kalau misalkan kita peka dalam sensitivitas kita dalam observasi lapangan, bisa kita menemukan ya. Kalau boleh tahu tadi ini siapa yang berbicara ya? Kameranya mana itu Kak? Hidup ya. Dina, Kak. Maaf tidak bisa on cam, Kak. Dina jurusan apa ya? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Kak. Oke, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ya. Terus sudah memiliki fenomena belum? Masih mencari, Kak. Oke. Masih mencari ya. Biasanya kalau pendidikan itu ya kan pasti menyangkutin yang masalah COVID. Ya kan? Itu pertama. Pendidikan apa tadi, maaf? Madrasah ya? Apa, Kak? Pendidikan apa tadi? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Kalau pendidikan guru madrasah ya biasanya sih fenomenanya itu terjadi pada gurunya tersebut. Bagaimanakah guru-guru madrasah itu bisa mentransformasi pembelajaran yang sekarang ya? Biasanya sih banyak guru yang terkendala.
Atau yang kedua adalah bagaimana pada murid-murid madrasah tersebut bisa mengembangkan. Biasanya sih kalau keguruan dia banyak ada boleh kualitatif, boleh kuantitatif, tapi kebanyakan dia PTK. Ya. Penelitian tindakan kelas. Biasanya dia melakukan tindakan kelas. Jadi dia menerapkan suatu konsep pembelajaran bagaimana supaya bisa pembelajaran itu berjalan efektif dan efektivitasnya tinggi ya, dan kontribusinya juga besar terhadap kemajuan dari pengetahuan dari murid-muridnya. Biasanya di sana. Normalnya ya masalah yang terjadi di bagian pendidikan itu justru murid-murid itu semenjak belajar online itu ya kita juga ya merasakan sebagai mahasiswa ya bukannya makin pintar, malah makin bodoh. Bukan saya bilang mahasiswa bodoh, enggak ya. Tapi setidaknya pada saat pembelajaran tatap muka itu dilakukan ya, bukan kita menilai bahwa mahasiswa itu pintar atau bodoh, tetapi bagaimana bisa prosesnya. Istilahnya mahasiswa itu menerima proses dalam menerima suatu ilmu. Disitulah matinya pendidikan ya. Kenapa saya bilang matinya pendidikan? Karena mahasiswa itu tidak mengerti proses. Semenjak kuliah online ini mahasiswa bisa dibilang tidak mengerti yang namanya proses pendidikan yang baik dan benar. Jadi disitulah fenomena-fenomenanya ya. Mungkin bisa ditarik kesimpulan atau mau dipikir-pikir lagi, mengerucut lagi. Apakah saya ambil dari sisi gurunya? Kalau memang mau ambil dari si gurunya udah menemukan fenomena seperti itu, tunjuklah lokasi penelitiannya mau di madrasah mana, sekolah mana. Tapi kalau mau ternyata ngambil di sekitar, di daerahnya tinggalnya si Dian, ada beberapa murid yang sekolah di madrasah, ternyata murid tersebut lebih banyak atau nilainya menurun, ambillah di daerahnya Dian. Fenomenanya apa? Bagaimana bisa murid-murid itu bisa menyerap apakah ada permasalahan semenjak pandemi COVID ya, begitu ya. Jadi intinya adalah fenomenanya dulu yang dicek. Mau ngambil fenomenanya di sekolah atau mau ngambil fenomenanya di sekitar. Begitu ya Dian ya. Saya off sebentar ya, saya mau angkat telepon sebentar. Halo. Halo semua teman-teman yang saya cintai, yang saya sayangi. Bagi kalian yang mau menanyakan silakan dipertanyakan ya, nggak apa-apa. Selagi ada waktu gitu. Ntar nanti kalau udah live dari Zoom ini nanti ya jadi banyak pertanyaan di grup lagi kan. Jadi penting juga kita ngejawab gitu. Oke? Oke Kak, mungkin saya bertanya dulu ya Kak. Tunggu. Kakaknya lagi mengangkat telepon. Saya ngasih arahan dulu ini ya. Boleh ya? Boleh kan saya mengasih arahan kan? Begini. Nanti jika ada poin-poin penting boleh dicatat. Walaupun ini sudah direkod, tapi jika ada poin-poin penting boleh dicatat. Yang kedua, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mengganjal atau apa segala macam, boleh dipertanyakan, tidak apa-apa. Oke, siap. Karena ya. nanti kakak ini nanti tidak ada di grup dan nomornya pun tidak boleh di-share gitu. Yang batuk itu siapa ya? Tolong kameranya yang batuk biar kutandai kau. Oke, kita lanjut tadi. Dian, bagaimana sudah mengerti? Dina Kak, bukan Dian. Oh ya, oke, dinafkahi. Oke, sorry. Dinafkahi sih. Nah, Oke. kan seperti yang kakak bilang tadi, jadi fenomena baru nentuin lokasinya. Nah, seandainya Kak Dina menentukan lokasinya di daerah A. Nah, nanti Dina berbicara ke guru kelasnya atau ke kepala sekolahnya atau langsung ke dinas pendidikan, Kak. Kalau kita mau meneliti di sana. Tergantung. Jadi kalau memang lokasi penelitiannya di sekolah, ya memang harus ke sekolahnya. Ya, ketemu dengan
guru, kepala sekolah ataupun dengan orang-orang yang ada di sekolah. Kalau misalkan butuh di dinas pendidikan ya silakan ke dinas pendidikannya. Tapi kalau misalkan menurut saya sebaiknya memang penelitiannya mungkin yang kalau misalkan kualitatif penelitiannya yang hanya kalau bisa memiliki sampel atau informan yang sedikit. Kalau misalkan objek penelitiannya ke murid-murid, ya Dina harus cari banyak murid-murid gitu kan. Tapi nggak tahu karena online ini kan Dina harus pergi ke rumahnya satu-satu mungkin gitu. Kalau sedangkan offline, kalau misalkan ke guru madrasah kan sedikit tuh, paling cuman 5 atau 6 guru aja yang diwawancarai kan. Sedangkan mereka juga sudah punya track record nilainya kan, begitu bisa buat perbandingannya seperti itu kan. Apakah menurun, apakah malah menaik nilainya seperti itu kan. Terus kalau misalkan dia menurun berarti kan ada permasalahan bagaimana cara penyampaian komunikasi dalam memberikan materi pembelajaran gitu kan. Tapi kalau misalkan dia naik ya berarti ada masalah juga gitu. Jangan sampai pada saat pembelajaran online mereka nilainya naik semua. Apakah benar? Berarti harus ada sisi orang ketiga, misalkan orang tua murid atau apa gitu. Jangan-jangan pada saat dia mau mengikuti pelajaran atau memberikan tugas dan sebagainya macam, ternyata yang kerjain orang tuanya. Ini kan fenomena yang terjadi di lapangan kan seperti itu. Bahkan makanya ada yang mengatakan bahwa nilai online itu nilai tidak valid ya, bukan bagi mahasiswa, maksud saya bagi anak SD, anak TK, baik pun anak SMP, terkadang mungkin dikerjakan kakaknya atau orang tuanya. Di situ ada fenomena-fenomena tertentu. Tapi saran saya kalau bisa jangan masuk ke instansi. Karena instansi itu birokrasinya pasti akan berbelit-belit. Lagi pula sekarang instansi tidak masuk full ya. Kalau misalkan mau dinas, terkadang kita mau penelitian dinas pendidikan, kita nggak cukup kasih surat pengantar dari kampus ke dinas pendidikan. Dia harus masuk lagi ke protokol apa segala macam baru bisa dikasih izin. Agak sulit ya. Jadi saran saya ya objek penelitiannya ya mungkin ke guru atau ke muridnya seperti itu ya, dinafkahi. Baik Kak, nama panjangnya Dina Oktavia Kak, bukan dinafkahi Kak. Iya. Nanti siapa tahu di grup ada yang temukan orang yang mau dinafkahi kan. Dinafkahi Dina. Silakan. Ya kita nggak tahu kalau dapat jodoh kan begitu. Iya Kak. Silakan, ada yang lain lagi? Saya Kak. Izin bertanya Kak. Ya. Saya lah. Sekarang harus open ini loh biar kelihatan wajahnya lah. Dari tadi. Saya dulu. Ya, siapa? Udah Raisen dari tadi. Ya, raise hand dulu. Yang raise hand tadi, Asya Putra. Mohon maaf ya, Risma, Utapia. Karisma kan sudah punya nomor HP saya. Jadi nanti kita bisa japri-japrian aja. Oke? Silakan, Asya Putra. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya sebelumnya. Saya agak gemeter ini ditanya sama mahasiswa Pariwijaya ini, saya agak gemeter. Oke, sebelumnya mungkin nanti saya tidak tahu ini lari pembahasan atau bagaimana, cuman ada sedikit kejanggalan dalam penelitian saya, maksudnya skripsi saya. Nah, untuk saat ini sekarang sudah masuk dalam bab 1, Kak. Cuman masih belum saya fokuskan gitu, masih buka sedikit-sedikit lah seperti itu Kak. Meskipun sudah ya baru beberapa hari kemarin saya konsulkan dan memang masih ada kesalahan seperti itu. Dan dosen saya mintanya untuk teori-teori yang ada dalam pendahuluan ini, karena tadi juga kan kakak kan nyinggung sedikit tentang teori ini, makanya saya tanya. Iya. Nah, untuk teori, dosen saya sendiri bilang itu harus masuk di ini, terakreditasi di Sinta. Nah, cuman bingungnya saya adalah mungkin kalau sejauh ini yang saya ketahui tentang Sinta hanya terakreditasi kayak nasional atau internasional. Untuk lebih jelasnya saya belum paham seperti itu Kak. Mana tahu kakak paham tentang Sinta ini seperti apa, mungkin bisa di-sharingkan Kak. Terima kasih Kak. Baik, ya terima kasih. Jadi yang maksudnya tadi itu teori-teori itu di skripsinya apa di artikel jurnal?
Itu bebas aja Kak, artikel sama jurnal. Sorry, maaf. Maksud saya ini masih nyusun skripsi ya? Baru bab berapa? Bab pertama Kak. Baru bab pertama. Oh, berarti di bab pertama itu ada kutipan-kutipan. Iya Kak, benar bab pertama diharuskan memang terakreditasi Sinta. Oke, perlu saya luruskan ya. Jadi yang di bab pertama itu tidak ada teori. Ya. Tidak ada definisi teori. Yang di bab pertamanya itu adalah kaitan fenomena teori. Jadi berbeda ya. Kalau di bab 2 itu adalah definisi teori. Jadi teori misalkan teori implementasi berdasarkan ini, teori sumber daya manusia berdasarkan ini. Tapi kalau di bab 1 yaitu adalah fenomena teorinya. Dalam artian gini. Misalnya kita menggunakan judulnya apa ya? Boleh saya tahu? Saputra masih di sana? Halo? Suara saya terdengar? Halo Kak, suara kakak terdengar, mungkin lagi jaringan mungkin. Oke. Ada yang mau bertanya yang lain coba? Kita skip ya. Nanti kalau udah gabung lagi mungkin baru bisa kita masuk kembali. Silakan, ada yang lain? Tadi siapa Hutap ya? Risma, ayo. Mau jawab? Udah bisa, Pak. Ya, tadi kita skip. Saputra lagi enggak? Ini mungkin koneksi. Ini Pak, untuk masalah tempat penelitiannya gitu. Saya kan jurusan keuangan nih. Terus kata dosen saya kalau untuk masalah keuangan biasanya perusahaan atau apa itu agak susah gitu Pak. Kalau ngasih masalah keuangan dia gitu Pak. Betul. Terus mengatasi itu gimana Pak? Padahal saya kan jurusan keuangan nih yang harus ada tuh tentang laporan keuangan. Ini berarti curhat ya, bukan mengeluh ya, curhat ya. Kameranya hidupin dong. Ini aku nggak ngeliat orang nih, kayak ngomong sendiri nih aku nih. Nah, sebentar, aku tuh mau setting supaya bisa. Sebentar. Oh nggak, biarin. Oke, ya. Ternyata nggak ada kamera. Jadi gini, mengenai tentang keuangan ya, ekonomi keuangan atau manajemen keuangan ya. Kebanyakan mahasiswa mengambil manajemen keuangan atau manajemen akuntansi ya, itu berdasarkan data sekunder. Ya. Data sekunder itu data yang dikeluarkan dari perusahaan. Ya. Istilahnya laporan keuangannya lah atau apa dan sebagainya ya kan. Tapi kan itu laporan keuangan dan sebagainya itu kan bersifat konfidensial atau rahasia. Kadang-kadang memang tidak dikasih ke mahasiswa untuk disebarluaskan seperti itu. Kecuali ya, ini poinnya ya. Biasanya saya sih waktu saya teman-teman saya yang jurusan akuntansi dan keuangan ya, mereka dikasih saran sama dosennya untuk cari lokasi penelitian dahulu. Artinya cari perusahaan yang bisa mereka akses, mereka masukin. Entah perusahaan keluarga, entah perusahaan ada teman kerja di sana, entah ada om atau paman kerja di sana, gitu kan. Nah, kalau sudah punya akses, barulah bisa masuk atau bisa mengambil lokasi penelitian di perusahaan. Tapi kalau tidak ada, berarti cari data sekunder kedua. Data sekunder kedua itu adalah data yang publik atau data umum yang bisa diambil dari website tertentu ya. Misalkan OJK dan apa. Ini biasanya sih kayak saham, kayak perusahaan manufaktur dan sebagainya, bisa di-download langsung laporan keuangannya itu di website website tertentu ya, untuk diolah, biasanya kuantitatif kan keuangan. Nah, tapi tidak selalu yang namanya keuangan itu meneliti menggunakan data sekunder. Ada juga namanya data primer. Artinya data primer itu data yang kita dapatkan secara langsung dengan informan.
Misalkan Risma Hutapea membuat yang namanya kuesioner untuk disebarkan, gitu kan. Tapi nanti susah bagaimana saya kemana sebarkan. Banyak kendala kok, banyak cara ya. Makanya saya bilang mahasiswa kita harus peka-peka yang baik ya, dalam arti. Saya ambil contoh kecil saja ya. Teman-temannya Risma Hutapea misalkan di manajemen keuangan itu kan ada beberapa tingkat tuh. Mungkin satu tingkat dengan Risma, mungkin juga ada beberapa kelas itu. Itulah jadikan objeknya, objek penelitiannya. Bagaimana misalkan literasi keuangannya dari mahasiswa angkatan sekian. Terhadap apa? Terhadap minat investasi di pasar modal. Itu contoh kecil itu. Nggak perlu ke perusahaan itu, nggak perlu ke perusahaan. Dan itu enak gampang, tinggal sebarin kuesionernya ke teman-teman. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa manajemen akuntansi, manajemen keuangan itu berorientasi pada data-data yang ruwet dan ribet. Tidak, ya tergantung dari kita mau ngambilnya kemana seperti itu. Salah satu contohnya ya, Risma ya. Iya, Kak. Ada pertanyaan lagi tadi Asa Putra ya? Sudah on kah? Oke, Kak. Baik, Nah, Kak. boleh tahu judulnya apa ya tadi ya? Untuk judul saya sendiri, Kak, itu hubungan motivasi anak terhadap kebersihan gigi anak pada usia balita hingga remaja. Jurusannya apa tadi ya? Kedokteran gigi, Kak. Oh, kedokteran gigi. Oke. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dosen di bab 1 itu ya. Di bab 1 itu adanya adalah kutipan ya. Kutipan. Bukan teori. Kalau arti dari teori di bab 2. Tapi kutipan teori ada di bab 1. Saya contoh tadi apa? Motivasi ya. Motivasi tadi kan. Nah, motivasi itu kan teori. Tapi definisi dari teori ada di bab 2. Tapi kalau kutipan teori motivasi ya, di bab 1, contohnya begini, apalagi misalkan dengan banyaknya perkembangan makanan anak ya yang tidak memperhatikan yang namanya kesehatan, misalkan seperti kesehatan gigi, maka dari itu hal yang sangat penting dibutuhkan adalah untuk anak bagaimana bisa kita memberikan penjelasan akan risiko kesehatan yang didapatkan oleh anak sendiri dengan menumbuhkan motivasinya. Motivasi anak sangat diperlukan. Nah, ini baru masuk ke kutipannya. Saya ambil contoh ya. Motivasi anak sangat perlu dibangun agar anak tersebut dapat dengan kuat untuk mengerti yang mana baik dan yang mana buruk terhadap suatu makanan. Dalam kurung misalkan tadi siapa Pardede 2019. Nah, maksudnya Pardede 2019 ini kan ini dikutip ya kan? Ini kan dikutip ya, Pardede ini kan dikutip. Nah, kutipnya berdasarkan dari mana? Kutipnya berdasarkan dari jurnal, artikel jurnal. Nah, artikel jurnal itu harus dia dari artikel jurnal yang terakreditasi Sinta. Gitu aja. Halo Kak, mohon di-mute. Ya. Begitu ya, tadi Asya Putra ngerti ya maksudnya. Nah, yang Asya Putra tidak mengerti kan bagaimana menentukan kutipan itu di bab 1 itu supaya rujukannya adalah jurnal dari akreditasi Sinta. Benar tidak? Benar, Kak. Ya. Jadi referensinya itu, referensi kan pakai Mendeley ya. Pasti Brawijaya pakai Mendeley, nggak mungkin enggak. Apa Zotero? Mendeley, Kak. Mendeley. Nah, itu kan pada saat itu kan pasti ada referensinya kan, ada PDF-nya yang kita masukin atau ada rujukannya, halamannya kan. Masuklah ke halaman websitenya, halaman website jurnalnya. Di halaman website jurnal itu biasanya di sana ada indeksasi. Nah, dilihatlah indeksasinya dia. Apakah ada Sinta atau tidak. Kalau misalkan tidak ada Sinta, ya, biasanya pasti kalau dia ada Sinta pasti dipampangkan Sinta. Karena Sinta itu adalah kayak brand image-nya ya, kayak bahwa jurnalnya sudah oke, makanya pasti akan dipasang logonya Sinta di sana.
Nah, kalau mau menentukan cintanya ada ketentuan nggak? Cinta 1, 2, 3, 4, 5? Atau hanya cinta aja? Ditentukan Kak dari 4 ke atas. 4 ke atas, oke. Nah, kebetulan saya lupa, saya stop share di sini. Saya biar clear ya, jadi biar yang ikut pada Zoom hari ini memang benar-benar mendapat yang namanya suatu pencerahan gitu ya. Jadi saya ambil contoh saja sedikit ya, biar langsung. Ya, oke. Sudah terlihat presentasi saya? Bisa, Sudah, Kak. Ya, Sudah, tadi judulnya Kak. apa? Motivasi. Judulnya Asya Putra. motivasi ibu terhadap Ah, kebersihan gigi anak pada usia balita hingga remaja. gigi anak ya. Benar Kak. Motivasi kebersihan gigi anak gitu ya. Nah, ini kan ada banyak nih artikel-artikel kan, tulisannya adalah pemeliharaan kesehatan gigi misalkan ini. Misalkan ini mau dijadiin artikelnya ya kan. Ini tinggal kita klik aja, buka di atas. Ini kan kalau kita klik ini kan pasti keluar PDF-nya kan. Itu yang kita masukkan ke Mendeley kan. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lihat bahwa dia cinta atau enggak, kita tinggal klik masuk ke jurnalnya. Sorry, ini ini PDF juga. Sorry. Jadi tinggal kita lihat aja di sini. Ini harusnya ada nih. Nah ini kan halaman jurnalnya nih. Nah tinggal kita lihat aja di sekitar sini. Nah ini sudah ada Sinta. Ya. Kalau kita sudah lihat Sinta, berarti kalau misalkan nanti Asya Putra mau menggunakan referensi ini yang dimasukkan kutipannya ke dalam bab 1, itu sudah boleh. Nah, bagaimana kita melihat Sinta 1 sampai 4, ini tinggal kita klik aja Sintanya dia. Tinggal kita klik aja Sintanya dia Sinta berapa sih gitu. Nah, dia Sinta 5, berarti nggak boleh ya. Di sini kita lihat ada Sinta 5. Berarti artikel tadi yang ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan kutipan di bab 1 latar belakang tadi. Cari lagi yang lain, misalkan cari yang ini nih. Di Unsrat nih ya. Kita cari lagi satu di sini. Jadi yang tadi ini sudah enggak bisa karena tadi persyaratannya Sinta 1 sampai Sinta 4 kan. Berarti yang harus dicari adalah dari Sinta 5 ini. Sinta 5 ini sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai rujukan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke percobaan kedua, artikel yang kedua di sini ya. Pengaruh motivasi intrinsik terhadap perilaku penyikat gigi pada anak. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah halaman jurnalnya. Dia Sinta apa enggak? Nah, di sini udah kasih tunjuk nih. Ini ada logo Sinta. Sinta rank adalah Sinta 3. Berarti artikel ini ya bisa dipakai sebagai kutipan di bab 1-nya. Karena sudah terindeks dari Sinta 3. Saya klik ya. Maaf. Nah, ini sudah Sinta 3 kan? Nah. Atau di sini Sinta 3 sudah ada di sini. Jadi ini PDF-nya kalau kita klik bisa kita ambil di sini kutipan. Misalnya kutipan apa yang kita mau ambil. Salah satu kata, 2 kata, atau 3 kata. Itu bisa kita masukin, kalimat. Itu kita bisa masukin ke bab 1-nya. Sudah mengerti kira-kira? Asya Putra? Sudah Kak, terima kasih Kak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di langsung bertanya saja di di Zoom ini ya, biar bisa clear ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi?
Kan misalkan kalau Asya Putra mengambil ini, kebiasaan buruk yang terus-menerus dilakukan akan berkembang menjadi perilaku. Demikian pula sebaliknya dengan kebiasaan baik. Salah satu nah ini kebiasaan menyikat gigi. Ya. Dalam kurung siapa ini Wanti 2021. Ya kan? Ini bukan teori, tapi kenapa? Tapi apa? Tapi bukan definisi teori, tapi adalah penjelasan dari yang namanya teori. Misalkan teori apa? Kebiasaan atau perilaku, teori perilaku. Ini masuk ke sini dia. Begitu ya, Asya Putra ya. Ada pertanyaan lagi? Yang lain nggak ada mau bertanya? Kalau nggak ada mau bertanya, saya lanjut ke poin kedua ya. Sepertinya tadi Risma Utapia tadi kayaknya mau menanya itu. Sudah tadi. Kak, tadi sepertinya udah. Gak usah ngajak gelut, udah ya, udah. Oh, ini emosi aja nih. Adminnya di Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi udah lihat presentasi saya? sudah. Ya, jadi yang kedua, yang pertama adalah temukan fenomena atau masalah di sekitar kalian. Itu adalah kunci utama agar kalian bisa mengerjakan skripsi. Kalau kalian skip yang satu ini, saya yakin kalian tidak akan bisa mengerjakan skripsi. Apalagi ya, ini perlu digarisbawahi, perlu diresapi oleh mahasiswa-mahasiswa ya. Jangan sekali-sekali minta judul. Minta judul ke teman, minta judul ke kakak tingkat, atau minta judul ke siapapun yang ada di grup, ataupun di grup tele, baik grup Facebook. Ya. Pokoknya jangan minta judul. Karena kenapa? Karena begitu dapatkan judul, pasti tidak akan bisa menulis yang namanya bab 1. Karena tidak tahu harus menulis apa. Ya, itu intinya ya. Kalau sudah punya fenomena, itu sangat gampang untuk menentukan judulnya ya. Nanti tinggal diinfo aja ke Kak Pardede, nanti biar Kak Pardede forward ke saya ya. Kalau misalkan ada punya fenomena tapi bingung menentukan judul, nanti saya bisa bantu. Ya begitu ya Kak Pardede ya. Kak Admin. Kak, sudah. Ya. Oke, yang kedua adalah bergerak dari teori. Misalkan ada teori yang ingin kalian pakai untuk penelitian. Ini agak susah ya. Kalian harus tahu yang namanya teori dulu. Tapi sebenarnya tidak susah kalau kalian peka. Dalam arti apa? Mata kuliah yang kalian pelajari selama ini adalah teori. Adalah teori. Ya. Jadi bergerak dari sana. Saya ambil contoh, misalkan akuntansi ya. Siapa tadi akuntansi kalau nggak salah dari Kupang itu ya? Masih di sini? Iya, masih. Nah, kan mungkin dapat pernah namanya mata kuliah teori potensi kebangkrutan ya. Potensi kebangkrutan untuk keuangan mungkin atau akuntansi. Mungkin wah ini ada teori yang pernah saya pelajarin pada saat saya kuliah. Saya mau pakai saya mau menganalisis beberapa perusahaan ini di tengah pandemi COVID ini. Bangkrut nggak perusahaan ini? Atau berpotensi bangkrut nggak? Akhirnya mulailah beranjak dari teori tersebut. Teori kebangkrutan, terus baru tunjukkan beberapa perusahaan untuk dijadikan objek penelitiannya. Baru dibuatlah judul. Analisis potensi kebangkrutan perusahaan X di tengah pandemi menggunakan metode Altman Z-score. Seperti itu. Jadi teori dulu yang dipakai, baru menentukan judulnya. Terus yang selanjutnya ya kalau misalkan masih yang saya kasih contoh lain ya, mungkin tadi dari pendidikan ya, dari pendidikan tadi mungkin berangkat dari teori apa gitu. Ternyata selama ini saya terkendala, saya melihat fenomena di lokasi di lapangan itu kebanyakan mata kuliah dalam pelajaran mata kuliah
mungkin ada pendidikan yang namanya pendidikan teknologi, misalkan seperti itu, atau pendidikan media pembelajaran, misalkan seperti itu. Media pembelajarannya menggunakan apa? Menggunakan video atau menggunakan program-program tertentu gitu. Teori itu yang saya pakai. Bagaimana teori apa? Teori penerimaan teknologi. Sudah kita dapat yang namanya teori penerimaan teknologi, barulah kita tunjuk di mana kita harus menerapkan itu. Jadi berangkat dari teori ya, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga adalah baca judul-judul skripsi kakak tingkat. Siapa tahu muncul ide. Jadi kita baca-baca banyak-banyak tuh skripsi kakak tingkat. Misalkan kalau nggak punya kakak tingkat, bukan nggak punya kakak tingkat. Misalkan kalau seperti Risma ya katanya nggak punya kakak tingkat ya. Tapi kalau misalkan memiliki kakak tingkat, bisa kita cari di Google Scholar kok. Banyak tuh skripsi-skripsi yang bisa di-download di Google Scholar. Walaupun tidak full ya, misalkan dari bab 1 sampai bab 5 walaupun tidak full, tapi setidaknya kita tahu secara garis besar tuh apa saja sih yang diambil. Baru setelah itu munculkah ide gitu. Terus yang terakhir adalah, yang keempat adalah cari-cari artikel yang berkaitan dengan jurusan, terutama artikel jurnal. Misalkan tadi seperti yang tadi saya kasih contoh, siapa tadi namanya? Asa Putra ya. Jadi banyak cari di Scholar, judul-judul seperti itu, akhirnya dapatlah judul yang mengenai tentang motivasi orang tua terhadap kesehatan gigi anak. Seperti itu. Jadi ini penting banget ya. Sebenarnya skripsi itu kelar kok. 20 artikel aja kelar dah. Apalagi 25 artikel lebih bagus. Kan ada minimalnya ya kalau nggak salah kalian. Skripsi berapa ya? Minimal 20 referensi apa 30 referensi. Kalau saya kemarin skripsi saya sih 30 referensi. Biasanya kan ada minimalnya itu di pedomannya itu. Nah, dan yang terakhir adalah berdoa. Jadi dengan doa semoga segala sesuatunya dapat dilancarkan, dapat bisa berjalan dengan baik ya, judul cepat. Kenapa sih judul itu jarang di ACC atau sulit sekali di ACC-nya? Ini pernah jadi kasus ya, dalam artian judul itu tidak di ACC karena apa? Yang pertama tidak terbaru. Artinya fenomena lama yang sudah terselesaikan. Terus yang kedua ya pasaran, judulnya pasaran banget. Banyak yang mengambil. Terus fenomena ketiga keunikannya kurang. Dan poin yang keempat adalah kontribusi penelitiannya kurang atau perbedaan penelitiannya itu masih kurang dengan peneliti sebelumnya. Jadi itulah yang menjadi permasalahan kenapa judul itu tidak di ACC. Sebenarnya judul itu gampang banget di ACC sebenarnya. Kalau kita mengerti atau paham tentang 4 poin tadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan kira-kira lagi di luar ini? Dina bertanya lagi. Silakan Dina. Silakan. Yang lain belum ini siapa? Si Molia, Amanda, Anding, Misbahul, Ainin, Digo, Rama. Itu Kak yang banyak yang nanya-nanya di grup itu, kenapa nggak muncul ya gitu. Coba yang sering nanya di grup boleh dong muncul nanya gitu. Biar nanti ketika di grup jadi pertanyaannya itu agak mudah dijawab gitu sama kawan-kawan lain. Kalau kurang jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Dina, Kak.
Silakan Dina, silakan. Nah, Kak, apakah bisa kita mengajukan judul tetapi buat lokasinya kita belum nentuin gitu, Kak? Ngajuin judulnya mengenai apa? Maksudnya dapat judulnya dari mana kalau bisa belum tahu lokasinya di mana? Nah, ngajuin judulnya mengenai metode dalam pembelajaran, Kak. Nah, ini merujuk kepada skripsi senior, Kak. Paling nggak yang membuat beda itu apa tuh namanya, Kak? Sampelnya yang berbeda, Kak. Ya. Apakah bisa, Kak? Metode pembelajaran. Kenapa harus ada metode pembelajaran itu? Seperti yang Dina katakan tadi, Kak, Dina kan jurusannya pendidikan guru madrasah itu Ya, ya. saya ngerti. Nah, Kakak kan Gini, judulnya kakak tingkat itu apa? Lengkapi judulnya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak judulnya kakak tingkat itu apa? Atau Dina mau ngajukan judulnya apa? Dina masih di sana? kalau judul kakak tingkat itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan model pembelajaran sinektik pada kelas 5 SD 8 Anduring, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Nah, rencananya tuh Kak, Dina mau ngambil judul yang sama, tetapi Dina dalam mata pelajaran yang berbeda, Kak, dan juga lokasi yang berbeda gitu, Kak. Apakah bisa, Kak? Netflix tadi ya? Apakah Apa jadi judulnya Netflix gitu? Ada Netflixnya ya? Saya dengar, sorry. enggak? Judulnya meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan model pembelajaran sinektik pada kelas 5 SD 8 Anduring, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Oke. Itu kan metode pembelajaran itu kan untuk meningkatkan kualitas. Berarti di lokasi penelitian kakak tingkatnya ada fenomena yang namanya justru kualitasnya tidak baik. Makanya digunakanlah metode pembelajaran tersebut. Benar tidak? Jadi permasalahannya nanti kalau misalkan Dina mengangkat judul itu, terus sudah nunjukkan lokasinya, ternyata lokasinya di A, ternyata tidak ada fenomena masalah itu, maka judulnya pasti nggak akan bisa matching ke sana. Ya kan? Kualitas pembelajaran atau kualitas apa tadi? Sorry, maaf. Judulnya mengenai peningkatan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan model pembelajaran sinektik. Ya, oke. Jadi kualitas ilmu pembelajaran kan. Jadi bagaimana kakak kelasnya itu menggunakan, ini kan PTK, nggak salah ini PTK ya, tindakan kelas kan. Jadi membuat metode pembelajaran. Kenapa metode pembelajaran itu dibuat? Karena untuk meningkatkan sesuatu, ya. Entah itu meningkatkan nilai dari salah satu mata pelajaran, atau meningkatkan nilai kehadiran dari siswanya, atau meningkatkan meningkatkan pengumpulan tugasnya yang dulunya sedikit banyak kan. Nah, dibuatnya metode pembelajaran tersebut karena ada fenomena masalahnya. Kalau tidak ada fenomena masalahnya, ngapain mau dibuat metode pembelajaran? Sekarang mau dibuat metode pembelajaran untuk IPS apa IPA itu kan, tapi selama ini siswanya nilainya tinggi semua gitu kan. Ngapain kan dibuatin metode pembelajaran? Nah, itulah yang saya bilang pentingnya lokasi penelitian. Kalau misalkan Dina Octavia menggunakan sama di lokasi yang berbeda dengan mata pelajaran yang beda, apa misalkan Dina mau pakai IPS misalkan atau geografi ataupun apa gitu kan di sana, tahu-tahu pada saat di lokasi penelitian yang Dina tunjuk nggak ada masalah dengan mata pelajaran itu kan
jadinya nggak bisa diaplikasiin dong. Fenomenanya di mana? Di bab 1 Dina pasti nggak bakalan bisa ketik. Karena di lokasi penelitian tidak ada fenomena itu. Tidak ada permasalahan itu gitu loh. Gitu Dina ya. Jadi kalau misalkan mau ngajukan judul, yakinkanlah dulu bahwa fenomena tersebut ada di lokasi penelitian kita. Kalau nggak ada, nggak bakalan bisa maju. Kalau misalkan ternyata judulnya di ACC, begitu ke lokasi penelitian tidak ada fenomena masalah itu. Pelajaran IPS, ternyata pelajaran IPS-nya bagus nilainya. Apa yang mau diketik di bab 1? Kenapa harus ada metode itu? Ya supaya bagus, loh nilainya udah bagus. Misalkan seperti itu loh. Kenapa menggunakan metode itu? Oh supaya tingkat kehadirannya tinggi. Nah ternyata tingkat kehadirannya tinggi di lokasi penelitian. Nggak bisa nulisnya jadinya gitu. Itu ya Dina ya. Baik, Kak. Nah, lagi Kak, pengen nanya. Seandainya Dina ingin membandingkan dua teori tentang konsep belajar sambil bermain, di mana teori Barat mengatakan bahwa konsep belajar sambil bermain itu mudah bagi anak. Tapi dalam Islam dianjurkan untuk fokus satu persatu. Kalau saatnya belajar, ya belajar. Kalau saatnya main, ya main. Terus gimana Kak? Apakah dengan teori ini bisa kita angkat menjadi sebuah judul untuk skripsi, Kak? Kalau itu kan perdebatan antara dua teori ya, Dina ya. Jadi kalau itu diambil ke jurusan skripsi, menurut saya untuk S1 itu terlalu berat. Ya. Karena perdebatan antara teori satu dengan teori yang lain itu harus harus dilawan dengan teori baru. Ya. Kalau perdebatan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain itu bisa diangkat sebagai judul penelitian. Tapi kalau teori yang diperdebatkan tidak bisa, harus melahirkan suatu teori baru ya untuk menepis apakah teori pertama lebih baik atau teori kedua yang lebih baik. Itu ya Dina ya. Kalau misalkan itu, tapi kalau misalkan mau ambil gampangnya ya udah tinggal gampang. Kalau Dina kuliahnya di UIN kayak apa ya gunakanlah teori dalam Islam. Tapi kalau Dina kuliahnya tidak seperti itu, mau gunakan teori yang dari Barat ya silakan gunakan teori dari Barat. Tapi kalau mau ngikutin teori satu dengan teori dua yang mana yang benar, itu harus mengkaji ulang teori ya namanya ya. Itu biasanya di S3, biasanya di disertasi yang menciptakan teori baru seperti itu. Itu ya Dina ya. Iya. Ada lagi kira-kira? Dina sudah cukup ini? Kak, jadi kita tidak bisa mengajukan judul jika kita belum menentukan lokasi, Kak. Intinya sebenarnya kita tidak bisa mengajukan judul jika kita belum menemukan fenomena masalah. Jadi supaya nggak salah ya. Fenomena masalah biasanya kita mendapatkan di suatu lokasi. Jadi baru kita bisa mengajukan judul. Stepnya seperti itu. Bisa saja kita mengajukan judul, tidak masalah kita mengajukan judul duluan, tapi nanti pasti akan kesusahan dalam mengaplikasikannya di lokasi penelitian. Kalau ternyata judul yang kita ajukan itu bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Gitu ya Dina ya. Sebaiknya tentukan fenomena dulu. Fenomena pasti dibarengi dengan lokasi ya. Baru ngajukan judul. Baik, Kak. Ada lagi kira-kira? Oh ya Kak, saya mau bertanya ini bagaimana menentukan fenomena untuk contohnya kita kayak yang ini jurusannya ini untuk teknologi hasil perikanan begini Kak. Jadi contoh judulnya begitu kayak pengaruh penambahan cairan terhadap mutu daging ikan begitu Kak. Jadi itu fenomenanya untuk menentukan bagaimana Kak.
Gimana? Maaf, coba diulangin Kak Nando. Begini Kak, saya kan jurusan teknologi hasil perikanan Kak. Jadi kebanyakan dia dari skripsi senior itu kebanyakan judulnya itu Kak, tentang penambahan larutan. Contohnya kayak penambahan larutan ini terhadap mutu daging ikan dan sebagainya. Itu untuk menentukan fenomena bagaimana Kak untuk jurusan-jurusan seperti itu. Kalau menentukan fenomena itu dari judulnya aja loh, bisa dikatakan kenapa dia perlu cairan itu. Kenapa dia membutuhkan cairan itu? Ikan itu membutuhkan cairan itu. Kak Nando masih di sana? Ya iya masih Kak. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Nando itu kan dia perlu cairan itu karena supaya ikan itu mutunya bagus. Apakah ada fenomena dari ikan tersebut hingga memerlukan cairan tersebut? Pasti ada fenomenanya. Karena selama ini ikan tersebut kurang bagus mutunya atau cepat rusak dalam situasi tertentu, cepat busuk, dalam waktu tertentu, dengan suhu yang tertentu cepat busuk. Makanya diperlukan cairan tersebut. Itu fenomena masalahnya. Disitulah fenomena masalahnya gitu. Jadi jangan pasti suatu fenomena terjadi itu suatu judul terjadi itu pasti ada fenomena masalahnya. Gak mungkin tidak ada fenomena masalahnya, pasti ada fenomena masalahnya. Seperti itu. Atau mungkin fenomena lainnya, mungkin bisa menyangkut ke marketing gitu kan. Di mana ternyata selama ini penjualan ikan tersebut menurun gitu. Kenapa menurun? Karena kualitasnya kurang baik. Maka diperlukanlah cairan tersebut. Dengan adanya cairan tersebut, justru ternyata penjualan ikan tersebut meningkat naik, misalkan seperti itu. Salah satu contohnya. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa ditangkap sebenarnya kalau memang kita sebagai mahasiswa peka ya terhadap alam sekitar, terhadap sekitar, ya, berita, TV apa segala macam, ya kan. Dari perikanan dan kelautan, ya kan. Perikanan kelautan siapa tadi? Saya lupa tadi. Itu kan dengan adanya ditangkapnya beberapa orang yang mengekspor benih lobster misalkan atau orang-orang BUMN yang ditunjuk yang ditangkap karena mengizinkan lobster untuk diekspor, itu kan ada fenomenanya di situ. Di situ seperti itu. Cukup mengerti ya, Kak Nando? Ya baik mengerti Kak. Terima kasih Kak. Ada lagi? Halo Kak. Ya. Mungkin kita sampai jam 3 aja ya. Mungkin karena ada teman-teman kita juga bilang bahwa mereka ada masuk kuliah. Oh ya boleh nggak apa-apa. Sampai kapan? Kalau udah nggak ada pertanyaan ya Kita mungkin akan boleh lanjut lagi. juga. Jam 3 aja, jam 15. Kalau di bagian waktu Indonesia Barat dia jam 15.00 ya. Oke, siap. Nah, jika ada masih bertanya silakan bertanya dulu gitu, nggak apa-apa dulu. Masih ada waktu kok, kira-kira 15 menit lagi nih. Yang bertanya dapat Ada yang mau hadiah. bertanya lagi? Yang bertanya dapat hadiah nanti gituin Kak Parti. Abel. Dapat hadiah apa tuh, Kak? Nanti dapat hadiah gratis pengecekan Turnitin 3 kali. Pengecekan apa itu, Pak? Turnitin. Nah ya Kak, gimana caranya ngecek Turnitin gitu Kak? Ya biasanya sih kalau ngecek Turnitin adanya pasti di kampus ya. Di perpus kampus mungkin. Dicek. Biasanya kan kampus menyediakan untuk pengecekan Turnitin. Tadi siapa yang tanya tadi Asafruta. Dicatat ya mungkin Kak Pardede karena saya tidak di grup ya. Nanti diumumkan aja di grup. Siapa yang dapat nanti yang dapat 3 kali pengecekan Turnitin itu yang menanyakan tadi Asya Putra, Risma Hutapea, siapa lagi Dina,
sama Nando. Ada 4 orang ya yang bertahan sampai dengan selesai. Kalau nggak bertahan sampai dengan selesai, hilang hadiahnya. Oke, siap. Tadi yang pertama siapa Kak? Tadi Asa Putra Asa yang Putra pertama. yang pertama. Yang kedua, Dina Oktaviani ya? Oktaviana. Ini Octavia, Kak. Dina Octavia. Octavia tadi. Terus Dina Octavia. Risma Hutapea Baru Risma Octavia. sama Nando Nobel. Nando Dobel. Oke. Tapi harus dilihat dia harus sampai selesai sampai jam 3 nanti. Kalau keluar, angus hadiahnya. Iya. Ya, Siap. kalau dikeluarin sama jaringan kayak gimana, Kak? Ya kan bisa masuk lagi, nggak apa-apa. Ada lagi yang bertanya? Ntar nanti Kak. Kak, kata orang-orang, Kak, ada satu aplikasi buat ngecek plagiasi gitu loh, Kak. Nah, kayak gimana sih, Kak, cara kita ngecek plagiasi menggunakan aplikasi apa gitu? Ya, jadi pengecekan aplikasi pengecekan. Jadi pengecekan similarity ya, itu yang paling akurat. Ada beberapa, tapi yang paling populer di Indonesia itu dipakai Turnitin ya. Di dunia juga dipakai Turnitin sih. Selain Turnitin ada yang namanya Crossref, ada yang namanya Crosscheck ya. Itu selain itu tidak ada yang valid. Mau plagiarism checker, mau apa itu nggak valid. Jadi pada saat kalian ngecek ternyata similarity kalian 30% sudah memenuhi ambang batas dari ketentuan kampus. Jadi pada saat kalian ngecek di kampus, pada saat mau daftar proposal, ujian proposal atau ujian skripsi, bisa jadi nanti hasil dari Turnitin itu bisa jadi 70 ataupun 60. Makanya tidak akurat. Yang paling akurat adalah Turnitin. Makanya 100%, hampir 100%, hampir seluruh kampus di Indonesia itu menggunakan Turnitin. Begitu ya. Jadi tidak ada. Kalau mau aplikasi itu boleh aja sih, aplikasi itu pada saat di scan kan terdeteksi itu beberapa kata. Nah, katanya itu yang dirubah untuk meminimalisir terdeteksi plagiat boleh. Tapi kalau misalkan dijadikan patokan untuk daftar ujian proposal jangan ya. Gitu ya, Dina ya. Kak, nanya lagi, Kak. Ya, silakan. Seandainya kita menulis skripsi, Kak, pasti kita itu mengambil atau merujuk pendapat para ahli. Nah, jika kita langsung menyalin aja, kan otomatis itu plagiasi, Kak. Jadi gimana cara mengubah pendapat para ahli itu, Kak, ke dalam bahasa kita sendiri? Baik. Ini konteksnya pendapat para ahli ya, bukan teori tadi yang disampaikan oleh Saputra tadi. Jadi pendapat para ahli itu yang namanya kutipan. Jadi yang namanya pendapat para ahli itu kan juga bisa kita mendefinisikan atau membuat dari kata-kata kita sendiri. Misalkan pendapatnya para ahli itu adalah ikan marlin, misalkan di Nando ya, ikan marlin adalah ikan yang memiliki aktivitas di bawah 3.000 meter di bawah laut, misalkan, dengan suhu 8 derajat Celcius, misalkan seperti itu. Itu dari artikelnya si Nando, seperti itu. Nah, terus Dina ini mau mengutip kata-kata itu. Jadi kutipannya Dina ini harus sesuai, tetapi dengan kata yang berbeda, kan? Jadi Nando Dobel mengatakan bahwa terdapat ikan yang bertahan pada suhu 8 derajat Celcius dan memiliki mobilitas di laut dengan kedalaman 3.000 meter persegi. Ikan tersebut dinamakan ikan marlin, ya kan? Sama sekali maksud dan tujuannya sama dengan Nando, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Itulah yang disebut dengan teknik paraphrase seperti itu. Gitu ya, Dina ya? Ya, Kak. Tapi susah kalau juga ya, Kak? nggak susah kok.
Nggak susah, apalagi untuk laki-laki. Biasanya laki-laki nggak suka, nggak susah. Soalnya laki-laki itu gampang sekali mempermainkan kata-kata, terutama kepada wanita. Ada curhat Kak. Siap. Ya kan? Kalau wanita mungkin susah ya, kalau laki-laki saya rasa tidak susah. Masih di sana? Ada pendapat lain? Ada pertanyaan lain lagi? Ini Kak tadi dari anak baik ini katanya. Jadi ubah kata yang gitu ya Kak katanya. Di chat. Ubah susunan atau struktur kata. Ya, bukan definisi. Betul, ya bukan definisi. Jadi ubah susunan struktur kata. Namanya paraphrase. Tapi sebenarnya dalam menghindari yang namanya plagiarisme atau plagiat itu bukan teknik paraphrase yang utama, ya. Yang utama adalah memperbanyak narasi original. Narasi dari kata-kata kita sendiri. Semakin banyak kata-kata kita sendiri, semakin kecil plagiarismenya. Saya ambil contoh begini. Misalkan latar belakang kalian itu 2 lembar. Terus bab 1 2 lembar, bab 2 3 lembar, bab 3 4 lembar. Dengan plagiarisme 40%. Kalian mau nurunin nih ke 30%. Dengan cara apa? Kalau misalkan pemikiran kalian di paraphrase yang terdeteksi plagiat itu salah. Cara pertama adalah bab 1 kalian itu yang 2 lembar itu perbanyak jadi 3 atau 4 lembar. Apa yang diperbanyak? Latar belakang masalah. Latar belakang masalah apa? Kata-kata kalian. Jadi kata-kata kalian yang benar-benar yang kalian kembangkan berdasarkan fenomena yang kalian tangkap. Maka itu tidak akan terdeteksi plagiat. Semakin banyak kata-kata yang tidak terdeteksi plagiat akan menurunkan yang namanya plagiarisme atau similarity kalian. Jadi itu. Salah kadang-kadang banyak sekali mahasiswa dan saya juga dulu sebelumnya seperti itu berpikir bahwa dengan teknik paraphrase nggak gampang teknik paraphrase. Kadang-kadang sudah kita rubah ternyata plagiatnya makin banyak, bukannya makin sedikit. Jadi 1 lembar atau 2 lembar itu mungkin atau 1 alinea paragraf kita mau paraphrase itu bisa sampai 3-4 kali kita paraphrase baru bisa menurun persentasenya seperti itu. Jadi teknik yang paling jitu ya gitu, mengarang indah ya. Jadi mengarang indah bagi laki-laki itu sepertinya gampang ya kalau menurut saya. Soalnya selama ini selalu mengarang terhadap wanitanya gitu. Yang ngerasa laki-laki yuk muncul yuk. Ada aja. Nggak semua laki-laki gitu juga Kak. Abel jagonya Abel jagonya gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Lagi 7 menit ya. Untuk waktu Indonesia Barat 7 menit lagi Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Ada Anissa kayaknya nih baru join. Anissa. Anissa ada yang mau dipertanyakan? Wah, jaringan Anissa kayaknya kurang bagus itu Kak. Ini ada Anis yang Dia tadi belum berusaha pernah masuk. bertanya di Go, Anin Kuroka, Ainin juga belum bertanya banyak. Yang belum bertanya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, mungkin kita bisa tutup. Mungkin kita adakan lain kali ya, lagi ya, Kak Abel ya. Mungkin kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi Kak, dan lagian pun kayaknya sebagian dari mahasiswa angkatan 19 di seluruh Indonesia sudah pada masuk. Kita tutup aja Ya. apanya ini. Ya. Zoom meetingnya. Nanti Kak Abel info di grup yang nama-nama pemenang ini biar mereka yang tidak join tahu bahwa ada hadiahnya, nanti mereka baru menyesal. Menyesal tidak ikut gitu ya. Jadi tadi 4 orang yang dapat hadiah tadi ya, Dina, Saputra, Risma Hutapia dan Nando ya yang bertanya itu nanti kita berikan 3 kali gratis pengecekan pemitin ya. Nanti
bisa nanti tanyain ke Kak Abel ya untuk nomor telepon saya. Pengecekan apa Kak? Sorry, agak apa? Pengecekan Turnitin, plagiarisme Turnitin. Pengecekan Gimana plagiarisme. besok Kak? Siap Kak. Karena nanti pasti sangat dibutuhkan bagi kalian yang sudah Siap. sangat dibutuhkan bagi kalian pada saat penyusunan nanti. Siap. Berarti tadi yang dapat itu Asia Putra, Dina Oktaviani, Risma Hutapea, dan Nando Nobel ya? Ya. Nando Nobel. Di info di grup nanti Kak ya. Karena ini kan saya Siap, nggak Kak. ikut di grup. Jadi biar mereka besok next kira-kira kalau kita ngadain pertemuan lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi biar banyak pesertanya. Siap-siap. Kak, Nanti seandainya untuk jadwal ada yang mau bertanya? Kak, seandainya besok kan kami pengen mengecek Turnitin nih. Terus kami menghubungi siapa nih Kak? Kak Abdel Pardede. Oke Kak. Ya. Saya sudah catat juga kok nama 4 orang ini. Jadi nanti kalau yang tidak tercatat namanya tidak akan saya proses hadiahnya gitu. Siap. Oke, nanti mungkin pertemuan hari ini kita selesaikan dulu. Untuk pertemuan di kemudian hari nanti kita bicarakan sekali lagi ya Kak. Ya. Mungkin. Nanti pertemuan selanjutnya nanti mungkin kita bahas yang lain mungkin ya, atau bagaimana penyusunan atau apa sih perbedaan untuk kuantitatif atau kualitatif, atau bagaimana sih cara penyusunan latar belakang atau bagaimana cara penggunaan pengutipan yang benar, paraphrase yang benar, atau penggunaan Mendeley yang benar. Nanti kita banyak topik-topik yang nanti biar Kak Abdel aja yang ngatur ya. Siap Kak. Sini ada baru namanya Maulina, Mbak. Baru masuk ya. Sama Iya Anissa. Kak, mungkin jaringan. Awalia. Oke, ya. Kita cukupkan dulu. Bagaimana Kak Abdel? Saya kembalikan ke Kak Abdel ya. Terima kasih semuanya atas sore hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali. Oke Kak, terima kasih banyak juga atas materi yang Kakak berikan kepada kami. Semoga materi yang Kakak berikan kepada kami bermanfaat dan bisa kami terapkan di kehidupan kami, dan kami juga bisa lulus tepat waktu. Gak usahlah cepat waktu, tetapi tepat waktu. Tepat pada waktunya. Amin. Iya, tepat pada waktunya. Untuk cepat waktu mungkin agak sulit ya. Tapi kalau untuk tepat waktu rata-rata kita bisa, asal ada kemauan. Betul kan Kak? Betul. Kadang gini, ada mahasiswa gini, mikirnya alah udah besok aja lah nyusun skripsi, alah besok mikir judul gitu. Banyak kok sini, buktinya angkatan 16, angkatan 15 masih pada banyak belum lulus gitu. Ya, betul sekali, betul. Ya, baik. Kira mereka kan masih banyak waktu gitu. Ya. Oke, baik. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman semua. Selamat sore. Oke, Kak. Yo, sore Bang. Sampai ketemu kembali. Nanti kita atur lagi jadwalnya ya. Ya, siap. Ntar nanti video recordnya ini kirim ke saya aja, Kak. Oke, Biar saya oke. kirim ke grup karena banyak Siap. di grup yang minta ini video Ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Kak. Izin live ya Kak. Ya, silakan. Makasih Kak penjelasannya. Silakan ya, sama-sama Dina Fukahi, Dina Octavia. Bukan dinafkahi ya Allah. Itu doa saya baik loh supaya cepat dapat jodoh. Ya, amin. Oke, saya live ya. Iya Kak. Siap. Izin live.